عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Iman yang telah membacakan tilawahnya. Semoga Ustadz yang membacakannya dan kita yang mendengarkannya kelak mendapat syafaatul Quran pada yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ke acara berikutnya itu acara pematerian yang akan diisi oleh Ustadz Henry Al-Faruq. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka fathan tushibu al-ibanah wa inni as'aluka taufiqan tushibu al-i'anatu amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk berjumpa secara online di bulan yang penuh berkah ini yaitu di Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita bisa memaksimalkan waktu untuk beribadah dan belajar bersama-sama dimanapun kita berada. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita selalu bersalawat kepada beliau agar kita menjadi sosok muslim yang dicintai dan mencintai Rasulnya, karena al-insanu ma'aman yuhibbuhu, karena manusia itu akan dipersamakan, dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jika kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan bersama Rasulullah walaupun kita tidak sampai sederajat dengan beliau, apalagi dengan kemampuan kita yang kurang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadzah Varianti Eka sebagai host ya, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, pada Ustadz Iman Nurzaman, pada Ustadzah Endang Wardi, kepada Ustadzah Yani Alma, kepada Ustadz Yan Supianti, kepada Dede Malahadi, kepada Abdi Muisa, kepada Ustadz Dr. Wira, ya, kawan saya sendiri, Masya Allah, kepada Ustadzah Sinta Lestari, kepada Ustadzah Rani Mardiana, kepada Ustadzah Ayu, kepada Ustadz Fazli, dan siapa yang rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mungkin waktunya sangat terbatas sekali ya, 45 menit untuk penyampaian materi, dan saya targetkan setiap kali pertemuan yaitu menyelesaikan 8 hadis, karena memang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ada 42 hadis ya. 40 di Al-Arba'in, tapi yang tepatnya adalah 42 lebih tepatnya. 42 hadis. Marilah kita niatkan belajar kita, sama-sama belajar, bukan mengajar, tapi sama-sama belajar, dan kita memahami lafaz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana merupakan lafaz dan perkataan beliau itu merupakan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan memiliki sifat sebagai jawami'ul kalim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat jawami'ul kalim, yang berarti lafaznya itu sangat sempit, sangat sedikit, tapi maknanya sangat luas bagaikan samudera, sehingga masih akan selalu bisa ditafsirkan di setiap zaman.
Perbedaan antara hadis dengan Al-Quran hanya terdapat pada at-ta'abbud bil tilawatihi. Artinya lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu ketika kita baca akan mendapatkan pahala, sedangkan hadis tidak mendapatkan pahala kecuali diniatkan untuk beribadah. Baik, Boleh minta tolong ambilin gunting sama itu. ya. Mungkin untuk pembukaan dan muqaddimah ya, bagi kawan-kawan pastinya atau rekan-rekan sekalian pastinya sudah sering mendengar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Atau mungkin barangkali yang pernah mendengar tapi belum mendalami secara dalam atau ingin menggali lebih dalam lagi. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah sebuah nama kitab dari seorang mu'alif yang bernama Imam An-Nawawi. Masyhurnya Imam An-Nawawi, tapi nama aslinya yaitu Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. An-Nawawi kenapa dinamakan Nawawi? Karena beliau lahir di kota Nawa di Suriah. Ya. Karena beliau lahir di An-Nawa maka masyhur dengan An-Nawawi. Seperti Imam Bukhari, aslinya Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ibrahim bin Ismail. Tapi masyhurnya disebut dengan Imam Al-Bukhari karena beliau lahir dari Bukhara. Kalau kita misalkan lahir di Jawa berarti Al-Jawi, atau dari Sunda berarti As-Sundawi, atau di Jakarta Ad-Jakartawi, ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian Al-Arba'in, kenapa 40? Karena memang ada 40 ini memang sebuah angka yang sangat kultus sekali ya, dikultuskan di dalam agama Islam. Memiliki alasan tertentu pastinya. Salah satunya adalah Rasulullah SAW itu diangkat sebagai nabi sejak mulai dari beliau berusia 40 tahun. Kenapa? Karena standarisasi rojuliyah atau standarisasi seorang menjadi benar-benar laki-laki yang sempurna itu adalah umur 40 tahun. Kemudian dalil yang lain mengatakan bahwa Sayyidina Musa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Tur itu dipanggil untuk menghadap kepada Allah selama 40 hari. Awalnya memang 30, kemudian yustakmalu bi arba'ina yauman, 40 hari lagi. Intinya dalam 40 hari ini ada sebuah makna tersendiri. Maka dari itu dari hadis ada hadis dhaif, walaupun dhaif ya, tapi bisa diamalkan, mengatakan bahwa barang siapa yang Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menghafalkan hadisku 40 hadis maka faja'alahullahu ta'ala min zumrati al-ulama atau min zumrati al-fuqaha. Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis maka Allah akan menjadikan dia di barisan para ulama atau para fuqaha. Tapi tentunya bukan hanya menghafalkan ya, tapi mengamalkan, kemudian memahami, tadabburi dan lain sebagainya. Itu pun atas izin Allah dan digunakan pada jalan yang semestinya. Dan kelebihan dari kitab ini pada awalnya para ulama salaf seperti Imam Abdullah bin Mubarak, kemudian imam-imam yang lain membuat kitab-kitab yang mengumpulkan hadis khusus dengan 40. Contohnya Arba'in fi Usuluddin, kemudian Al-Arba'in fil Jihad, Al-Arba'in fi kadza, Al-Arba'in fi kadza. Kemudian Imam Nawawi melihat menelusuri perjalanan dari para ulama-ulama sebelumnya, kira-kira apa ya 40 apa, Arba'in apa yang dapat mengumpulkan atau mencakup semua mu'alafat dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian beliau mengumpulkan 40 hadis yang isinya adalah kaidah-kaidah. Berarti pada hakikatnya kitab ini merupakan Al-Arba'in Al-Qawaid. Nah, kaidah-kaidah pembentuk akal seorang muslim yang disarikan dari hadis Rasulullah SAW agar kita bisa menghafalkannya, kemudian menancapkannya pada pikiran kita sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kitab Al-Arba'in Nawawiyah ini juga masuk dalam kategori ilmu hadis ilmu hadis riwayatan. Jika kita pelajari dalam ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Pertama, ilmu hadis riwayatan dan ilmu hadis diriwayatan. Apa artinya? Ilmu hadis riwayatan yaitu ilmu hadis yang mempelajari tentang huruf lafaz-lafaz, huruf-huruf hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarahnya memang belum ada yang namanya ilmu hadis dirayah atau ilmu hadis yang membahas tentang kesahihan, kedhaifan, kehasanan sebuah hadis. Tidak, belum ada. Pada mulanya memang yang ada hanya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dinukilkan ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in, ke ulama-ulama setelahnya, kemudian dikumpulkan dalam sebuah hadis. Nah, setelah itu baru lahir ilmu hadis dirayatan atau kaidah-kaidah yang menghukumi hadis apakah dia sahih atau hasan atau dhaif, bi'tibari annahu apakah bisa diamalkan atau tidak. Itu adalah sebuah pembahasan hadis bi'tibari atau dibagi menjadi dua, dirayah atau riwayah. Kalau dirayah itu mengatakan atau membahas tentang sistem hadis. Kalau riwayah itu tentang hadis-hadis itu sendiri. Masya Allah, ya, saya terkejar waktu karena target 8 hadis bisa atau tidak saya kurang tahu. Mudah-mudahan sebisanya ya kita akan belajar bersama-sama. Al-Arba'in Nawawiyah ini berisi 42 hadis, kaidah-kaidah pembentuk akal seorang muslim. Imam Nawawi berasal dari Nawa, Syekhul Islam. Beliau seorang muhaddits, faqih, dan perkataan beliau sangat muktamad di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selain Imam Rafi'i ya, juga Imam Nawawi. Kemudian beliau lahir pada tahun 361 Hijriah di Damaskus. Kemudian beliau wafat pada yang kurang lebih di abad ke-7 ya. Kemudian beliau itu dari kecil memang suka menyendiri, baca Quran, tidak suka bergaul dengan anak-anak yang lain. Sifat-sifatnya beliau sangat tawadu, kemudian beliau mengisi hari-harinya dengan belajar sampai menjadi ulama yang sangat besar. Ya. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah di bulan Rajab. Ya, tadi mungkin saya sedikit salah menyebutkan tahun lahirnya ya. Mohon maaf. Kemudian intinya bahwa kitab ini dibuat oleh Imam Nawawi, disusun sudah sedemikian rupa dari sekian ribu hadis ya, mungkin kita kalau bisa hitung hadis itu ada lebih dari 100.000 hadis atau bahkan 200.000 hadis bitikror sanad ya. Kemudian disarikan lagi menjadi 8.000 hadis. Yang paling penting karena kadang hadis itu banyaknya hadis itu merupakan pengulangan saja. Ada yang maknanya sama, ada yang tapi lafaznya berbeda. Kemudian dikhulasahkan oleh Imam Nawawi menjadi 8.000 hadis, dikhulasahkan lagi menjadi 4.000 hadis, dikhulasahkan lagi menjadi 600 sampai menjadi 42 yang terpenting. Tapi sebetulnya ini bukan amal, bukan pekerjaan Imam Nawawi secara utuh, tapi beliau meneruskan atau melanjutkan pekerjaan Imam Ibnu Rajab sebelumnya. Ada namanya Imam Ibnu Rajab, ya, mengumpulkan hadis-hadis yang sama juga kemudian dilengkapi oleh Imam Nawawi, diurutkan sedemikian rupa. Baik, mari kita itu hanya mukadimah masuk dalam kitab, pengenalan kitab. Karena kalau kita ingin membaca sebuah kitab tapi tidak mengenal penulisnya, maka kurang berkah dan tidak mengenal apa arti dari kata-katanya, lafaz judulnya, itu akan kurang berkah. Al-Arba'in An-Nawawiyah berarti 42 hadis yang ditertibkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang berisikan tentang kaidah-kaidah penguat dan pembentuk akal seorang muslim agar kita bisa menjadi seorang muslim yang baik dan benar. Nah, ini adalah kitab tingkatan pertama dan pemula bagi kita yang ingin memahami hadis secara riwayah. Hadis pertama yaitu hadis niyat. Tentu dalam pengurutan hadis dalam kitab ini memiliki sebuah manhaj. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga memiliki manhaj dalam menyusun kitab ini. Salah satunya beliau itu yaltazim, artinya mengharuskan diri beliau dalam mengumpulkan hadis ini a'zam atau mu'zam, sebagian besar hadis-hadis di dalam kitab ini adalah hadis-hadis sahih atau hadis hasan. Sebagian besar diambil dari Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari atau Sahih Imam Muslim atau Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan lain sebagainya. Kemudian juga beliau menghapus sanad-sanad setiap hadis. Karena apa? Karena tujuannya adalah agar mudah dihafal. Karena kalau menyertakan sanad, maka
kitab akan menjadi atau buku akan menjadi tebal karena sanad itu menyertakan banyak nama seorang rawi yang sangat banyak. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa kitab ini yang bagi likulli raghibin fil akhirati ayya'rifa hadhil ahadits lima ishtamalat alaihi minal muhimmat. Artinya bahwa Imam Nawawi sendiri mengatakan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang baik, maka dia harus memahami hadis-hadis yang di dalam kitab ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita tidak perlu mencari-cari di dalam kitab-kitab musnad atau di dalam literatur kitab-kitab hadis yang sangat banyak untuk menemukan intisari dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita sudah disiapkan oleh ulama dan kita hanya disuruh untuk membaca, memahami dan mempraktekkan. Begitu mudah. Oleh karena itu, alhamdulillah, nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina wa ulama'ina fil Islam. Maka dari itu, usikum wa marilah kita selalu belajar, jangan sampai kita tidak belajar karena kewajiban kita adalah belajar agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu dan ilmu itu kita praktekkan untuk diri kita sendiri dan kita sampaikan kepada orang lain. Baik, hadis pertama yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akan saya bacakan ya. Mungkin bagi rekan-rekan semoga sudah ada kitabnya ya, minimal matanya. Mungkin minta tolong dari Ustazah untuk Ustazah Varianti ya. Akan saya mungkin matanya atau mungkin akan saya bacakan saja, insya Allah mafhum dan bisa dipahami. Bismillah. Hadis pertama, al-hadisul awal, innamal a'malu binniyat, artinya hadis niyah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat masyhur dan terkenal. Termasuk hadis yang mulaqab, memiliki laqab. Laqab itu julukan. Jadi ada beberapa ulama yang sering membahas hadis-hadis tertentu, karena sering dibahas maka diberikan nama, seperti diberikan julukan. Hadis innamal a'malu binniyat, julukannya apa? Hadis sunniyah. Setelah hadis kedua di dalam kitab ini, hadis bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kisah tentang datangnya Nabi Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masyhur dan terkenal dengan hadis Jibril, hadis Sayyidina Jibril. Ada beberapa hadis yang memiliki laqab, tapi tidak semua hadis memiliki laqab dan sebutan atau julukan. Jadi insya Allah bisa kita pahami ya. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Ingat bahwa mempelajari hadis secara riwayah, lafaz-lafaz Rasulullah SAW ini sangat suci, wahyu, maknanya wahyu, lafaznya dari Rasulullah SAW. Jadi maknanya memang berarti dari Allah ini, dari Allah, bukan buatan Rasulullah SAW, tapi dari Allah. Hanya Rasulullah mengucapkan dengan lafaznya yang sudah diberikan keistimewaan dengan jawami'ul kalim, artinya lafaznya sangat simpel tapi memiliki arti yang sangat luas seperti samudera. Qala al-Imam Al-Bukhari wa Muslim bisanadihi rahimahullahu taala an amir wa bi ilahi an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Amir Mukminin yaitu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang itu mendapatkan niat apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi, dan barang siapa yang niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah tersebut. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, untuk kesenangan dunia, untuk niat dunia, atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka pahalanya juga tergantung kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti muttafaqun alaihi, hukumnya paling tinggi, muttafaqun alaihi, sudah tidak ada bantahan lagi. Kalau ada yang mengatakan dhaif, berarti ta'allam martan ukhra. Baik, hadis ini sangat luar biasa karena
hamiyahnya sangat besar sekali. Bahkan Syekhuna Usama Al-Azhari menjelaskan hadis ini, hanya satu hadis saja, itu memerlukan daras atau majelis sebanyak mungkin 9 atau 8 kali majelisnya. Luar biasa. Nah, ini hadis pertama. Terima kasih untuk Ustazah. Hadis pertama ya, hadis tentang niat, hadis niat. Betul. Baik. Innamal a'malu binniyat. Rawil a'la, ar-rawi al-a'la, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ini adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya. Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rawi tertingginya yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau saat itu ya mengatakan di atas mimbar bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Sayyidina Umar sudah ma'ruf ya, sudah terkenal, sudah masyhur, yaitu Amirul Mukminin, orang yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mukminin. Khalifah kedua setelah Sayyidina Abi Bakar. Dipilih karena pilihan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Islamnya pada tahun 6 Hijriah, kemudian sifatnya sebagai seorang Al-Faruq yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian sebentar ya. Baik. Hadis niat ini sangat penting sekali karena tidak ada agama lain yang memiliki memiliki sebuah pemikiran seperti ini. Artinya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau bisa jadi ini adalah yang membedakan antara ibadah dengan perbuatan biasa. Perbuatan biasa seperti makan, seperti tidur, kemudian seperti belajar, kemudian seperti menyiram tanaman, itu kan perbuatan mubah yang tidak ada hukumnya, tidak terikat dengan hukum. Tapi ketika kita kaitkan dengan ibadah, maka itu akan memberikan pahala. Kalau tidak kita kaitkan dengan ibadah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Itu karena sebuah perbuatan biasa, hal yang mubah. Itu bedanya. Jadi ada dimensi niat, yaitu dimensi sebelum melakukan hal, perbuatan. Perbuatan baik pun kalau diniatkan untuk riya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa. Nah, luar biasa kan perbedaan antara filosofi Islam yang dimiliki oleh agama Islam dengan filosofi agama-agama yang lain tidak memiliki hal-hal demikian. Kemudian ini sebab asbabul wurud atau sebab kenapa ada hadis ini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis tersebut, hadis niat ini, karena ada sebabnya. Jadi ada sebagian hadis yang memiliki sebab, namanya asbabul wurud. Ada sebagian hadis yang tidak memiliki sebab. Sebab hadis ini khususnya yaitu kenapa Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Apakah langsung perintah dari Allah atau tidak? Oh, ternyata ada sebab di balik lafaz-lafaz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ternyata ada cerita dan kisah. Ternyata pada suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para umat Muslim pada awal-awal Islam untuk berhijrah kedua, yaitu hijrah ke Madinah, itu hukumnya wajib ya, karena saat itu umat Muslim itu sedang ditindas oleh para kafir Quraisy. Kemudian untuk maslahat bersama, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrahlah kamu bersama para umat Muslim semuanya. Hijrah kedua ke Madinah. Hijrahlah semua ke Madinah. Ini wajib berarti. Nah, harusnya para umat Muslim pada saat itu, para sahabat dan lain sebagainya, ketika berhijrah harus meniatkan dengan hijrah lillahi ta'ala dan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang yang berhijrah bukan karena niat tersebut, karena niatnya adalah karena ingin agar seorang perempuan yang ia khidbah itu ingin diterima. Artinya saya ingin mengkhidbah kamu. Ini ya, seorang laki-laki ingin mengkhidbah seorang perempuan pada saat itu. Dua-duanya Muslim. Kata perempuan, ini gambaran saja ya. Kata perempuannya, saya akan menerima kamu jika kamu ikut hijrah ke Madinah. Nah, ternyata apa? Nah, itu udah diniatkan laki ini ikut hijrah agar khidbahnya atau lamarannya itu diterima. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, karena percakapan itu atau
persetujuan itu pasti tidak dilihat oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tahu karena wahyu, karena diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian mengatakan hal tersebut. Nah, maka karena ini adalah sebuah hal atau hijrah yang tidak niatkan dengan betul, karena niatnya untuk menikahi perempuan atau untuk kesenangan dunia, ya. Maka Rasulullah mengingatkan langsung innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Inilah hal ini mendasari cerita ini mendasari lahirnya hadis tersebut. Nah, hadis ini sangat memiliki makna yang sangat luas, ya. Karena saking luasnya hadis ini itu mendasari kata Imam Syafi'i rahimahullah taala mendasari 70 bab fikih. Artinya 70 bab di ilmu fikih itu didasari oleh hadis innamal a'malu binniyat atau hadis niat ini. Kemudian apalagi hadis ini melahirkan satu kaidah kubro. Jadi ada 5 kaidah kubro yang ditekankan dan diperhatikan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada 5, salah satunya yaitu al-umuru bimaqasidiha. Nah, al-umur bimaqasidiha ini lahir dari hadis tersebut, hadis niat ini. Intinya saya tidak perlu panjang-panjang, ya. Intinya bahwa hal-hal yang dapat kita ambil manfaat dari hadis ini adalah, makanya saking banyaknya manfaat atau faedah dalam hadis ini, kita tidak bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit. Bahkan kita bisa membahas hadis ini mungkin seharian penuh, ya. Mayustafa bin hadal hadis, bahwa niat amal itu tergantung pada niatnya. Siapa yang meniatkan amalnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Kemudian juga hadis ini berhubungan dengan keikhlasan seorang muslim dalam berbuat dan beramal. Baik, kemudian hadis yang kedua, hadis Jibril atau hadis Sayyidina Jibril. Apa? Enggak. Mari kita baca bersama-sama atau saya bacakan, ya. Al-hadits tsani an Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Hadis ini masih diriwayatkan dengan seorang rawil a'la yang sama, yaitu Sayyidina Umar. Beliau menceritakan sebuah kisah nih. Bainama nahnu julusun. Ini kisah ini terjadi ketika akhir-akhir zaman Islam, ketika sudah di Madinah, ketika beberapa bulan setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dzata yaumin. Kata Sayyidina Umar menceritakan hadisnya, ketika kita duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah Masjid Nabawi di suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Kata Sayyidina Umar, berarti ceritanya Sayyidina Umar itu hadir di majelis tersebut bersama sahabat yang lain. Rasulullah sedang memberikan arahan atau memberikan mengajari para sahabat. Ya. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba masuk seorang laki-laki syadidu bayadis thiyabi, menggunakan pakaian yang sangat putih sekali. Nah, dari sini bisa diambil bahwa pakaian yang paling afdal adalah warnanya putih. Kemudian pakaian yang paling disukai malaikat adalah warnanya putih. Maka menunjukkan kesuciannya. Syadidus sawadi sya'ri. Malaikat sebelumnya para sahabat belum tahu ini malaikat apa tidak. Hanya masuk seorang laki-laki masuk, ya, menggunakan pakaian yang putih, kemudian rambutnya hitam pekat, la yura alaihi atharus safari, tidak ketahuan kalau dia itu sepulang dari perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada dari seorang pun dari kami para sahabat yang mengetahui dia. Kenapa? Karena pada saat itu sahabat itu bertanya-tanya, ini siapa ya? Kok tiba-tiba ada masuk? Nah, gitu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi ini tiba-tiba duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya mengucapkan salam, tidak langsung tiba-tiba nyelontrong masuk aja, enggak. Dalam pembahasan dalam syarah hadis ini itu Sayyidina Jibril mengatakan assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Kata Rasulullah, ya silahkan, 3 kali, bahkan izinnya 3 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa kita harus beradab ketika kita ingin masuk dalam sebuah majelis. Apakah boleh masuk? Assalamualaikum, gitu. Wala ya'rifu min ahadin hatta jalasa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatihi. Kemudian Sayyidina Jibril itu menyenderkan lututnya kepada lututnya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti duduk sila, ya. Duduk itu namanya jalsatul muta'allim, duduk orang yang belajar. Kenapa?
Karena ternyata hadis ini tuh ingin memberikan malmah atau memberikan kepada kita potret yang sangat ideal bagaimana seorang thalib atau pelajar itu belajar pada sang gurunya. Kemudian Sayyidina Jibril meletakkan tangannya di atas paha. Nah, fakhidaihi hak domir ini rojik kepada siapa? Ada ikhtilaf pendapat sebetulnya. Ada yang mengatakan meletakkan kedua tangan di atas pahanya sendiri. Ada yang mengatakan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Tapi yang rojih adalah meletakkan di atas kedua paha Rasulullah SAW. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Beritahu tentang apa itu Islam. Ini kan seakan para sahabat tuh bingung. Tiba-tiba datang kok, tiba-tiba nanya gitu. Ya Muhammad. Apalagi dengan mengatakan ya Muhammad. Padahal saat itu sudah turun ya ayyuhalladzina amanu, intinya bahwa janganlah kamu memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan nama seperti kalian memanggil teman kalian sendiri. Nah ini kenapa menggunakan ya Muhammad? Nah itu ada pembahasannya secara detail dan lebih. Khulasohnya atau ringkasnya adalah larangan itu ada yang mengatakan bahwa larangan itu hanya untuk para manusia, bukan para malaikat. Karena malaikat laisu min jumlatil mukhatabin. Akhirnya al-Islam, kata Sayyidina Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita ini istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Kemudian Rasulullah menjawabkan Islam adalah syahadat, Islam adalah salat, Islam adalah zakat, Islam adalah puasa Ramadan, Islam adalah haji bagi yang mampu. Kemudian qala sadaqta. Kemudian kau membenarkan Sayyidina Jibril. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian Sayyidina Umar dengan sahabat yang lain bilang, loh gimana sih dia bertanya tapi kemudian membenarkan. Jadi seakan-akan ini ngetes gitu, seakan-akan bertanya tapi kemudian membenarkan. Qala sadaqta, kamu benar. Berarti dia sudah tahu jawabannya dong. Nah, ini sebetulnya bukan untuk mengetes tapi untuk memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah potret menjelaskan ringkasan agama Islam, ringkasan hal-hal yang terpenting dalam agama Islam dari sejak awal dakwah sampai sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Karena sebelum-sebelumnya para sahabat itu belum tahu arkanul Islam itu seperti apa, arkanul iman itu seperti apa. Makanya ini dikhulasahkan oleh Allah SWT melalui peristiwa malaikat Jibril, Sayyidina Jibril datang pada Rasulullah SAW. Kemudian qala fa akhbirni anil iman. Kalau kemudian wahai Rasulullah SAW, beritahu tentang iman. Qala, maaf ya kalau saya berbicara terlalu cepat karena waktu yang sangat terbatas ya. Mudah-mudahan kita bisa mengejar target. Qala sadaqta. Nah, kemudian Sayyidina Jibril mengatakan fa akhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Kemudian qala sadaqta. Jawabannya, ya jawaban Rasulullah SAW, antu'mina billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, dan yaumil akhir, qada dan qadar dan sebagainya. Ini merupakan khulasah dari arkanul iman. Kemudian qala fa akhbirna lil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya bahwa ini adalah tingkatan tertinggi di dalam agama Islam, al-ihsan, yaitu beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Dan seakan-akan kita juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ru'yatullah fid dunya itu mustahil ya bagi kita ya. Bagi kita, tapi bagi Rasulullah tidak. Tapi ru'yatullah taala fil akhirah mungkin ya menurut pendapat Asy'ariyun khilafan untuk pendapat dari Al-Mu'tazilah. Intinya bahwa kalau kita beribadah dan ingin mencapai derajat ihsan, berarti ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak melihat, ya Allah pasti melihat kita. Karena Allah yudabbirul amra wa yarqubu kulla syai'. Artinya Allah itu melihat segala sesuatu yang sekecil apapun.
Bahkan di dalam hati kita, bahkan hatinya semut mungkin ya, atau bahkan permasalahan keluarga semut atau bakteri-bakteri itu kan juga makhluk hidup. Nah, itu Allah mengetahui. Ya, khilafan kepada orang yang pada mazhab yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui juz'iyat asy-syai'. Kemudian berarti di sini itu pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. 3 tingkatan dalam agama Islam yang sangat menjadi pondasi kita. Kita ada Islam, yaitu sebagai representasi dari amalan-amalan zahir, yaitu apa? Sholat, zakat, ya itu kan amalan-amalan zahir. Kemudian iman, representasi dari amalan batin, beriman kepada Allah, malaikat, rasulnya, itu kan fi'lul qalbi atau perbuatan hati. Berarti itu amal batin. Kemudian al-ihsan itu tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan perasaan dan dzauq kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang keempat, yaitu pertanyaan keempat, qala fa akhbirni, qala sayyidina Jibril fa akhbirni anis saah. As-saah di sini artinya adalah yaumul qiyamah. As-saah. Kenapa as-saah dikatakan yaumul qiyamah? Kalau teman-teman rekan-rekan sekalian pernah mendengar kata mutaradif, lafaz mutaradif itu sinonim. Jadi dalam bahasa Arab ada satu lafaz yang memiliki makna yang sama tapi lafaznya banyak. Itu namanya mutaradifat. As-saah nama lainnya yaitu yaumul qiyamah. Kenapa yaumul qiyamah disebut dengan saah? Karena bi'tibari annaha sangat yaumul hari kiamat itu sangat sebentar loh. Jangan katakan yaumul qiyamah itu terjadi ribuan tahun, tidak, tapi sangat sebentar. Saking maka dari itu ditakbirkan dengan as-saah, 1 jam saja. Hisab dan lain sebagainya, pertimbangan amal, kemudian itu sangat sebentar, tapi luar biasa efeknya. Kemudian qala mal mas'ulun anha bi'alami minas sa'il. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, kapan hari kiamat itu tiba? Kata Rasulullah, mal mas'ulun anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Artinya mereka berdua, Sayyidina Rasulullah SAW dan Sayyidina Jibril, sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulun anha bi'alami minas sa'il. Kenapa Rasulullah tidak menjawab demikian? Tidak menjawab la adri atau la a'rif atau saya tidak tahu. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan perkataan ini atau jawaban ini? Karena kalau Rasulullah mengatakan saya tidak tahu, itu masih ada kemungkinan orang lain tahu. Ya, maka dari itu Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Itu menunjukkan isyaratan lil umum, artinya semua tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri, afdalu al-anbiya, asyraful anbiya, asyrafu afdalul makhluqat. Tidak tahu. Ya Rasulullah memang tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Maka berarti ketika ada seorang pegiat ijaz adadi, ada seorang pegiat atau cendekiawan dari Palestina yang mengatakan bahwasanya hari kiamat itu setelah dihitung dengan adat atau dihitung dengan angka-angka yang di dalam Al-Qur'an, oh berarti sekian ratus tahun lagi. Apalagi statement-statement orang-orang para paranormal mungkin ya, mengatakan kiamat 2012, kiamat 20 tahun lagi segala macam, itu semua bohong. Rasulullah asyraful anbiya aja nggak tahu, gimana kita tahu gitu. Kemudian karena Rasulullah tidak tahu, maka Sayyidina Jibril mengatakan fa'akhbirni an amaratiha. Kalau gitu ya udah beritahu kepadaku apa tanda-tandanya. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal urata al-alata ri'a asyiyya tatawaluna fil bunyani thumma. Kata Rasulullah tanda-tandanya salah satunya itu anta lidal amatu rabbataha. Artinya al-amma itu nama artinya budak perempuan. Budak perempuan. Rabbah itu artinya tuannya. Jadi budak perempuan melahirkan anak tuanya. Seakan-akan ya karena memang budak perempuan itu kan boleh digauli ya pada zaman dahulu. Artinya ketika itu makna hakiki, makna sebenarnya demikian. Tapi ternyata di dalam perkataan antar di dalam amatur batah ini ada sebuah kinayah atau majas ya yang menunjukkan bahwa oh ternyata ini tanda-tanda hari akhir itu adalah
ini Rasulullah SAW itu menggunakan majas. Ingat, berarti majas memang ada. Kita tidak boleh menafikan majas dalam Al-Quran atau di dalam hadis, karena memang Allah dan Rasulullah sendiri memakai majas. Ini kinayatan an kasrati apa? Uquqi al-aulad. Artinya banyaknya kedurhakaan anak kepada pada ibunya atau kepada orang tuanya. Sebenarnya ada beberapa makna, beberapa pengartian dari antali dalam amat robataha, tapi yang paling kuat menurut saya bahwa bukan dimaknai bahwa nanti di zaman hari kiamat masih ada budak, tidak, karena sudah tidak ada perbudakan lagi. Ini adalah sebuah kinayah yang menunjukkan bahwa seakan-akan anak itu kan ketika seorang budak melahirkan seorang anak dari tuannya, maka anak ini akan menjadi tuan dari ibunya sendiri. Nah, seakan-akan nanti ketika dia menjadi tuan di ibu sendiri, maka dia akan menyuruh ini itu. Itu namanya durhaka dan tidak sopan, tidak berakhlak pada para orang tua. Ini kinayatan an kasrati uquqil aulad. Kinayah itu bentuk daripada majas ya. Banyaknya kedurhakaan dari seorang anak sampai orang tua itu takut kepada anaknya sendiri, itu ya. Dan salah satu tanda-tandanya adanya hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Kemudian antara al-hufat al-aurat al-alata ri'asyai yatatawaluna fil bunyani. Tanda-tanda yang lain yaitu kamu akan melihat ya, atau kita akan melihat ketika sudah mendekati hari kiamat, banyaknya orang-orang yang orang fakir, ala-ala itu fakir, kemudian al-urah itu yang tidak memiliki tidak memakai sendal, tidak memakai busana, al-hufa itu tidak memakai sendal, ya sebagai tasbih atau kinayah dari orang yang tidak tahu apa-apa, tidak berasal dari negeri antah berantah atau badui, tidak punya ilmu, tapi ya tatawalun fil bunyan, tapi mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta melimpah sehingga dapat menguasai negeri. Ketika kumpulan-kumpulan orang-orang yang tidak memiliki ilmu menguasai negeri, al-juhala atau orang-orang al-jahilun, orang-orang yang bodoh akan menguasai negeri yang seharusnya tidak semestinya demikian, maka akan rusaklah sebuah negeri, akan rusaklah sebuah peradaban. Nah, demikian, ini adalah sebuah potret dari tanda dekatnya dengan hari kiamat. Kemudian kemudian setelah menanyakan hal-hal tersebut, 4 ma'alim tadi, Islam, iman, Sayyidina Jibril mengatakan bertanya 4 ma'alim tadi tentang 4 hal tersebut, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Sayyidina Jibril pergi keluar, para sahabat juga bertanya-tanya, siapa ya? Kok nanyanya bertanya, membenarkan, kemudian pergi, dan kita tidak ada yang tahu gitu. Kemudian falabithtu maliya, kata Sayyidina Umar, kemudian saya pulang gitu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa? Al-tadri manis sa'il? Siapa tadi yang bertanya? Kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasulullah alam. Ya pasti Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami tidak tahu karena kami biasa. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nah, baru kata Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Jibril ya. Sudah. Idza urifas sabab atau lam ajab. Tapi tetap bahwa Sayyidina Jibril datang menuju sebuah majelis Rasulullah SAW itu ingin memberitakan pada sahabat bahwa ini loh cara bertanya yang baik, kemudian cara belajar, kemudian ini loh ringkasan-ringkasan dari agama Islam, yaitu arkanul Islam, arkanul iman, al-ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda hari kiamat kenapa disinggung juga dalam hadis ini? Karena agar kita itu sadar dan harus melek dengan tanda-tanda zaman sekarang. Jadi kita kalau belajar ya jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Kita harus memiliki namanya fiqhul asri. Artinya kita harus memahami apa yang sedang terjadi di zaman sekarang. Sebelum terjun ke masyarakat pun kita harus paham bagaimana sifat-sifat dan karakter masyarakat. Walaupun kita punya ilmu tapi kita tidak memahami dan memiliki manhaj yang baik dengan masyarakat, maka tidak akan sampai apa yang akan kita sampaikan kepada mereka.
Baik, ini hadis kedua. Mungkin kita akan cukup dengan 3 hadis saja. Intinya hadis yang kedua atau hadis Sayyidina Jibril ini hadis yang sangat luar biasa. Oh ya, ada satu faedah lagi bahwa perbedaan antara Sayyidina Muhammad SAW dengan anbiya yang lain itu, ketika ada seorang kan malaikat itu, baik Sayyidina Jibril itu kalau menemui nabi siapapun itu baik berbentuk dengan wujud asli dari malaikat yang katanya memiliki sayap yang besar, atau dengan bentuk dengan bentuk menyerupai manusia. Sayyidina Jibril biasanya menyerupai manusia, menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Seringnya, tapi kalau dalam hadis ini bukan Dihya Al-Kalbi. Nah, faedah yang sangat penting adalah yang menarik, ketika anbiya yang lain atau nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW, ketika didatangi oleh Sayyidina Jibril yang menyerupai manusia, maka para anbiya tidak tahu ini malaikat atau bukan gitu. Dalam sebuah kisah Sayyidina Musa, ketika datang seorang laki-laki yang asing, ditonjok sama beliau, dipukul kan. Padahal itu malaikat. Ana malaikatullah gitu kan. Kemudian kalau Sayyidina Rasulullah SAW itu sudah tahu ketika ada seorang laki-laki yang asing, terus Rasulullah sudah tahu, ini malaikat. Itulah khususiyah daripada Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya Rasulullah SAW, Nabi kita semua. Maka dari itu kita harus bangga kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Sayyidina Musa alaihissalam saja ingin dan mengatakan dengan sorry, saya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kan? Baik, hadis ketiga, mari kita baca hadis ketiga. Hadis ketiga yaitu hadis Arkanul Islam. Tentu Sayyidina Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menertibkan dan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab ini memiliki manhaj tersendiri. Yang hadis yang disebutkan pada awal kitab pasti lebih penting daripada yang setelahnya. Artinya memiliki keistimewaan tersendiri. Hadis yang kedua, hadis yang penting juga, hadis Jibril itu hadis yang luar biasa ya. Penjelasannya sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dan memahami dan mendalami setiap makna itu sangat lezat dan indah bagi kita yang benar-benar ingin berkhidmah kepada Rasulullah SAW melalui hadis. Yang ketiga, Arkanul Islam. Mari kita baca. Qala al-Imam Al-Bukhari wa Muslim radhiyallahu ta'ala anhu bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ilaihi qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rawi a'la atau rawi tertinggi yang mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ini siapa? Putranya Sayyidina Umar. Kalau di awal di hadis pertama dan hadis kedua adalah Sayyidina Umar langsung mengambilnya. Walaupun pasti ada sahabat-sahabat yang lain mengambil hadis tersebut, tapi yang disebutkan dalam kitab ini hanya Sayyidina Umar saja yang hadis pertama dan hadis kedua. Kalau hadis yang ketiga itu yang meriwayatkan siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu al-faqih al-muhaddis, yang merupakan salah satu dari 7 sahabat yang hadisnya atau riwayat hadisnya paling banyak. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu didirikan atas 5 tiang. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah, pertama syahadat atau kalimat tauhid. Wa anna Muhammad Rasulullah, ini namanya kalimat tauhid dan kalimat saya sedikit lupa ada istilahnya ya, artinya syahadatain ya, kalimat tauhid dan kalimat tentang nubuwah Rasulullah SAW, kenabiannya. Wa iqamis shalat, dan setelah syahadat kemudian salat. Iqamis shalat, ingat bahwa Rasulullah menggunakan lafaz iqam, bukan wa ada'is shalat, bukan menjalankan salat, tapi mendirikan. Maka nanti ada perbedaannya mendirikan dan melaksanakan. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Di sini ada sedikit keunikan. Di sini dalam riwayat ini didahulukan lafaz haji daripada puasa Ramadan. Padahal kan yang kita tahu masyhurnya adalah puasa Ramadan dulu, kemudian haji, ya kan? Tapi di sini di riwayat ini mendahulukan haji daripada puasa. Kenapa nih? Nah, inilah.
Ini maka dari itu membaca hadis itu tidak serta-merta hanya menggunakan terjemah, tidak. Iyana ya. Dari kita usikum ya, mari kita belajar hadis jangan menggunakan terjemah karena itu cara yang sangat salah sekali. Kenapa? Karena terjemah baik itu hadis atau kitab-kitab yang lain ya. Baik itu kitab-kitab yang lain atau hadis atau misalkan ayat Quran, ketika kita memahami hanya dengan terjemah, kita akan dibuat terkungkung dalam pemahaman si penerjemah. Kemudian seakan-akan membatasi ruang pemahaman sebuah hadis atau ayat yang sangat luas. Itu kesalahan kita kalau memahami hadis atau ayat Al-Qur'an dengan terjemahan atau perkataan ulama dengan terjemahan. Ya, kalau misalkan terus belajar dengan apa dong? Ya bertanya kepada ahlinya yang belajar dengan menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu sangat luas. Kemudian ya hadis ini intinya bahwa Rasulullah SAW sedang bertasbih atau sedang bermajas nih, karena mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan. Sebenarnya kan Islam kan hal yang maknawi, bukan hal hissi atau bukan hal yang bisa didirikan dibuat dengan misalkan dengan batu bata, dengan semen. Nggak bisa. Islam nggak bisa didirikan dengan batu bata. Tapi dengan menggunakan bunia, artinya ussisa, artinya Rasulullah di sini sedang bermajas. Artinya sedang mentasbihkan sesuatu. Bahwa Islam itu didirikan menyerupai itu dia. Menyerupai dengan sebuah bangunan. Ketika bangunan ini kita kalau bangun rumah nih, kan harus ada tiang, harus ada batu bata, harus ada semen dan sebagainya kan, harus ada sakf itu langit-langit dan lain sebagainya kan, harus ada pondasinya. Kalau hilang satu saja maka akan rontok atau runtuh. Sama juga dengan agama Islam. Agama Islam didirikan dengan syahadatain, kemudian mendirikan sholat, kemudian haji, zakat dan sebagainya. Kalau satu tidak dikerjakan maka akan runtuh keislaman kita. Ya, itu dia. Berarti ala khamsin. Kenapa menggunakan khamsin? Kenapa lafaz 5? Kenapa tidak menggunakan lafaz ala sittin, ala asyaratin, ala ihda asyar, ada 11? Kenapa tidak 20 saja? Karena ternyata ini di sini ada istilahnya itu wajhu al-inhisar. Artinya agama Islam itu dengan 5 ini sudah mewakili semua hal-hal atau ibadah-ibadah yang menjadi cabang di agama Islam. Seperti zikir, kemudian berbuat baik pada orang tua, kemudian menyantuni anak yatim, kemudian bersedekah, kemudian qiyamul lail, itu semua sudah masuk dalam kategori 5 ini. Berarti 5 ini seakan-akan kayak menyingkat dan syahadat dan lain sebagainya. Tentunya ifadah atau banyak hal-hal yang dapat kita ambil dari hadis ini yang sangat luar biasa. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan untuk rekan-rekan sekalian agar kita bisa belajar bersama, tapi apalah daya waktunya tidak sempat ya. Maka kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan atau terlalu cepat dalam berkata atau kurang paham dengan istilah-istilah yang bahasa Arab yang mungkin saya katakan di tengah penjelasan. Saya minta maaf dan mohon kritikannya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk penyampaiannya. Mungkin buka untuk 3 pertanyaan saja sore hari ini. Yang ingin bertanya boleh langsung ditulis di kolom komentar atau boleh mengacungkan tangan. Silahkan. Pada Ustadz Iman, silahkan. Ya, bismillah. Syukran kesempatannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi untuk hadis yang pertama ya, tadi kan ada asbabul wurudnya. Kemudian kalau anak yang ingin tanyakan itu sebenarnya kronologisnya, hadis itu disampaikan ketika laki-laki itu sudah berhijrah ke Madinah atau sebelum atau dalam perjalanan. Kemudian apakah misalnya ketika ternyata hadis itu turun dalam perjalanan,
apakah memungkinkan gitu untuk mengubah niat yang tadinya karena wanita yang ingin dinikahi kemudian diubah menjadi lillahi ta'ala karena diingatkan oleh Rasulullah. Ya, demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Iman ya. Eh, Pertanyaan pertama itu tentang asbabul wurud ya. Apakah maksudnya hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kapan? Apakah sebelum hijrah atau ba'da hijrah? Saya tidak tahu karena saya belum mendengar sampai sedetail itu yang saya baca dalam kitab-kitab. Ya, jadi yang materi-materi yang saya sampaikan itu saya ambilkan dari kitab syarahnya Imam Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa, kemudian dari kitab Fathul Mubin, syarah Arba'in karya Syekh Ibn Hajar Haytami dengan takrirat dan hasyiah Al-Madabighi, kemudian dari Syekh Asy-Syabrakhiti, Al-Futuhat Al-Wahbiyah, dan kitab-kitab yang lain saya belum menemukan kapan tepatnya, apakah qabla hijrah atau asna al hijrah atau ba'dal hijrah, saya nggak tahu. Jadi mungkin ini jadi PR saya sendiri dan PR kita semua, kapan kira-kira ya. Terus kemudian apakah kira-kira kalau disampaikan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kalian hijrah itu dengan niat. Kemudian ketika didengar oleh namanya laki-laki ini sebutannya adalah Muhajir Ummu Qais, karena perempuan yang hendak dilamar itu namanya Ummu Qais. Jadi sebutannya masyhurnya di antara para sahabat itu namanya Muhajir Ummu Qais. Saya tidak tahu apakah hadis ini sampai kepada telinga Muhajir Ummu Qais ini. Kalau misalkan saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah dia bisa berubah niat atau tidak. Perubahan niat itu kan tergantung kemauan dari Muhajir ini. Bisa jadi kemudian ketika Muhajir Ummu Qais ini yang dia itu hijrah dengan niat dunia, ketika mendengar hadis Rasulullah mungkin ada kemungkinan dia akan berubah sikap, ya kan? Tapi ada kemungkinan juga dia tidak akan berubah atau tetap dengan pendiriannya, karena tujuan dia adalah untuk agar dapat menikahi sang perempuan. Artinya berarti apa? Ketika dia sudah melaksanakan hijrahnya, maka perempuan akan menerima pinangannya. Saya tidak tahu ya Ustaz ya, Ustaz Iman Zaman, apakah betul-betul hadis ini sampai kepada telinganya. Yang saya tahu hanya hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW dan didengarkan oleh beberapa sahabat. Nah, beberapa sahabatnya itu, apakah dia termasuk Muhajir Ummu Qais itu termasuk mendengarkan atau tidak, saya tidak tahu. Karena pembahasan ini jarang mungkin karena kekurangan saya dalam membaca, atau mungkin jarang disebut oleh para ulama, karena mereka lebih menyebutkan pada faedah-faedah dan fawaid-fawaid yang bisa diambil dari secara maknawi. Jika kita ingin mengetahuinya, mungkin kita bisa lihat dari sisi sejarah secara khusus untuk membahas hadis-hadis tertentu. Kalau ini saya belum tahu. Allah Ta'ala. Demikian, Iman. Afwan, kalau boleh sedikit menambahkan, karena tadi misalnya kalau diambil pelajaran untuk kita gitu ya, misalkan Anda mengajar, misalkan niat awalnya sama misalkan seperti itu ya, untuk misalkan karena ingin menikahi misalkan gitu. Kemudian apakah boleh di tengah perjalanan tuh mengubah niat gitu? Mengubah niat ke? Ya, misalkan jadi lillah karena Allah gitu misalkan. Ya boleh, pasti ya boleh. Ya justru ketika misalkan niat awal itu salah kan, misalkan mengajar untuk misalkan biar mendapatkan jodoh atau apa, ya itu kan niat yang kurang bagus. Tapi ketika di tengah apa yang kita lakukan, di tengah pengajaran atau bahkan di akhir pun kita ganti niatnya, insya Allah itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketika niat yang buruk itu atau niat yang tidak baik itu tidak langsung dicatat kan sebelum kita melakukannya. Tapi kalau niat yang baik, insya Allah akan dicatat oleh malaikat walaupun belum dilakukan. Itu salah satu kelebihan sih. Ya,
harusnya memang dari awal memang niatnya baik kan. Tapi kalau misalkan dari awal niatnya kurang baik, di tengah-tengah kita merubah niat justru bagus. Atau di akhir setelah kita mengajar juga merubah niat juga nggak apa-apa. Insya Allah makbul indallah taala. Masalah qabul itu kan ada pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hanya bisa berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya tahu seperti itu. Ya, syukran Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Ya, Iman. Kemudian ada pertanyaan di chat Ustaz, dari Ustaz Wira. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, mungkin di luar materi, tapi masih mengenai malaikat. Bagaimana ulama memandang Harut dan Marut? Ahlan Ustaz, dijawab. Oh ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Ini nggak tahu nih. Pertanyaan itu istifham atau imtihan. Jadi saya kurang bisa menyikapi ya. Karena pertanyaan itu ada dua macam. Ini mungkin pertanyaan imtihan bagi saya ini. Jadi saya memang tidak banyak tahu. Seharusnya beliau ini lebih berhak untuk berbicara di sini tentang hadis-hadis karena beliau juga seorang alim Azhari yang sudah berdedikasi di Indonesia. Ulama memandang Harut dan Marut. Saya sendiri belum membaca secara mendalam tentang Harut Marut. Saya bahkan Harut dan Marut saya hanya tahu kalau mereka itu adalah nama dua malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Ada salah satu riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwa Harut dan Marut ini tapi riwayatnya ini riwayat Israiliyat nih. Israiliyat artinya bersumber dari kabar-kabar Bani Israel atau keturunan dari Sayyidina Yakub. Kalau ada yang riwayat Israiliyat ini mengatakan bahwa Harut dan Marut ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Melihat bahwasanya kenapa kok manusia itu suka bermaksiat? Kenapa tidak taat saja? Ya iya, karena manusia itu apa? Di dalamnya juga ada hawa nafsu, jangan mereka tidak ada hawa nafsunya. Kemudian dites oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diturunkan ke dunia kan, kemudian Harut dan Marut ini atau malaikat Harut dan Marut ini diberikan hawa nafsu, kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Ini adalah cerita-cerita Israiliyat sih. Tapi ulama memandang Harut dan Marut, maksudnya ini kan pertanyaan masih umum ya. Memandang dari segi apanya? Apakah dari segi hakikat, apakah ada malaikat yang bernama Harut dan Marut? Mungkin. Kemudian apakah ulama memandang dari segi dari segi cerita yang dinisbatkan dari Israiliyat itu, apakah benar atau tidak? Kita ya kebanyakan Israiliyat itu kita jangan mempercayai, walaupun mazhab yang mustaqim itu kata Rasulullah SAW ketika kita mendengar kabar Israiliyat, la nusaddiqu wa la nukadzibuhu. Saya tidak tahu ya, Maulana Ustazi ini, beliau sebenarnya lebih tahu ya tentang Harut dan Marut, apalagi ini berkaitan dengan kajian tafsir. Mungkin saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Apakah tiga ini atau rukun iman, Islam, dan ihsan dalam aplikasinya bagi kita, terutama yang berat adalah mengimani rukun, maksudnya apakah rukun iman, Islam, ihsan dalam aplikasinya bagi kita, terutama yang berat adalah mengimani rukun imannya ke-6, stigma masyarakat tentang nasib dan takdir. Juga dengan ihsan, adakah kiat dan kisi dari itu? Paling berat tentunya kalau menurut saya yaitu ihsan ya, karena martabat tertinggi. Kemudian mengimani rukun yang ke-6, ihsan itu martabat yang pasti Islamnya harus kita benar-benar harus sempurna. Artinya Islam itu berarti apa? Rukun Islam itu adalah pengaplikasian kita dalam mengerjakan ibadah sehari-hari harus sempurna dong. Sebelum kita masuk ke ihsan. Iman juga demikian. Artinya paling bawah, pondasi paling dasar berarti iman kan. Iman kita harus suci sekali. Artinya iman kita harus benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disisipi oleh syubhat yang dilontarkan oleh mustasyrikin misalkan.
kemudian iman kepada Rasulullah SAW, benar-benar kita harus benar tingkat kesempurnaan kita kan tidak bisa mengukur ya, karena itu adalah masalah fi'lul qalbi. Kemudian Islam atau rukun-rukun Islam, sholat, kemudian zakat, ini harus kita sempurnakan dulu. Kita tidak akan bisa naik kepada level ihsan sebelum kita sholatnya benar. Nah, sholat benar itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena banyak godaan-godaan setan di situ ya. Kemudian zakat bagi yang mampu, kadang kita ogah-ogahan ya kalau sudah memiliki uang, kemudian sudah mencapai nisab, kemudian puasa Ramadan kita juga apakah puasa kita itu sudah merupakan puasa yang benar-benar diterima atau tidak, walaupun masalah diterima atau tidak itu kan masalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengerjaannya secara zahirnya apakah kita sudah maksimal atau belum, atau bahkan kita selama puasa justru kita bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Nah, ketika hal-hal tersebut itu masih porak-poranda atau ketika masih belum sempurna, bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam kategori ihsan? Kalau ingin mengetahui penjelasan tentang ihsan lebih lanjut, Syekh Maulana Syekh Yusri Hafizallahu Ta'ala pernah menjelaskan tentang ihsan dengan lengkap ketika di Syiriku di Haisabi sini. Alhamdulillah saya pernah mengikuti, cuman khulasah-khulasahnya ada di catatan. Kemudian stigma masyarakat tentang nasib dan takdir. Nah, ini harus kita pahami, namanya konsep al-qada wal qadar. Konsep qada wal qadar itu sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup di dalam masyarakat, di dunia ini. Artinya ketika kita paham konsep qada wal qadar, berarti kita akan selalu tenang dalam menjalani hidup. Misalkan kita ditimpa musibah. Kalau orang yang tidak paham qada wal qadar, maka kita akan mengatakan bahwa, aduh, kenapa kok aku selalu diberikan musibah? Kenapa kok aku tidak mendapatkan nikmat? Kenapa orang lain mendapatkan nikmat? Nah, ini kan berarti dia seakan-akan dia menolak takdir Allah. Padahal apa yang terjadi pada kita dalam kehidupan kita, baik dari nikmat atau kesehatan atau sakit pun, itu merupakan nikmat sendiri. Bahkan sakit itu juga ainun nikmah. Kenapa? Karena ada beberapa faedah dari sakit ya, misalkan menghapuskan dosa, kemudian dari situ mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak melalui sehat tapi melalui sakit, atau Allah itu seakan-akan ingin, wahai hambaku, sakitlah kamu biar kamu dekat dengan aku. Intinya kan hal-hal seperti ini harus kita dasari dengan pemahaman kita yang baik dengan al-qada wal qadar. Artinya apa yang terjadi pada kita ini, bahkan ketika saya berbicara dan kita bertemu di sini sudah sudah berada pada qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadanya ya sekarang ini. Qadarnya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian ketika kita masih ada di usia di kandungan ibu kita atau alam janin, kemudian ketika itu sudah terrekam di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan gini, ketika kita tidak percaya dengan qada dan qadar, atau kita tidak terima dengan keadaan kita, misalkan sekarang kita ditimpa musibah gempa atau apa, atau tsunami atau apa. Misalkan kok saya nggak ditimpa gempa ya, atau ditimpa musibah seperti ini. Saya ingin pilihan yang lain. Jadi kalau kita dipaparkan Allah Subhanahu wa taala miliaran pilihan kehidupan atau kejadian yang akan kita dapatkan, akan kita alami. Ketika kita milih satu-satu, ujung-ujungnya kita juga akan memilih apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah yang terbaik. Intinya semua adalah yang terbaik. Ini adalah khulasah mungkin ya, atau khulasah dari konsep qada wal qadar, bahwasanya kita semua harus menikmati dan mensyukuri apa yang telah terjadi pada kita. Gitu. Kemudian sudah mungkin itu saja. Mohon maaf ya untuk Ustadz Iman, untuk Maulana Syekh Wira. Jawabannya tidak menjurus kepada poin pertanyaan. Mohon maaf karena kekurangan saya dalam dalam pengetahuan dari pertanyaan. Mungkin seharusnya para masyayikh di sini yang menjelaskan, tapi kita sama-sama belajar ya, bahwa mari kita selalu belajar dan rindu dengan makna-makna yang tersimpan di setiap lafaz hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya masih ingat mendengarkan Maulana Syekh Usamah Al Azhari bahwa hadis-hadis Rasulullah itu
waqi'un atau sholihun likulli zaman wa makan. Artinya masih selalu akan bisa diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan zaman kita sampai zaman hari kiamat. Bahkan juga kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala mengatakan Al-Quran itu tidak hanya turun pada zaman sahabat zaman Nabi SAW pada zaman sahabat, tapi juga turun pada kita di zaman sekarang dan akan selalu bisa ditafsirkan menyesuaikan zaman. Jadi juga turun pada kita waqi'. Hadis Rasulullah juga, mohon maaf, hadis Rasulullah juga waqi' terhadap kehidupan kita sekarang dan orang-orang di masa depan. Maka dari itu, malah kita selalu belajar dan merasa bahwasanya kita belum sempurna agar kita mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW. Cukuplah alasan kita belajar hadis ini, yaitu alasan kita agar bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan penjelasan yang terlalu panjang dan berbelit-belit mungkin. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya buat Ustadz dan umumi untuk kita semua. Mungkin cara terakhir penutupan bisa ditutup dengan doa. Doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amin amin ya mujibad da'wat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ila walidayna wa an na'mala shalihan tarda rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahshu'ana wa ta'abuna wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyama Ramadanina, Allahumma taqabbal du'aana ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Kemudian acara berikutnya penutupan, kita tutup acara daurah pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi absen yang telah dikirim di grup. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.